Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di setiap paginya. Hari ini, pagi ini kita sudah ada di kitab Kolose, saudara. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kita mau fokus di ayat yang ke-16 sampai 23. Kolose, maksud saya Kolose pasal 2, ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara, saudara boleh menyimak dimanapun saudara berada. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Puji Tuhan saudara. Ayat yang ke-16 tadi kita udah sama-sama baca, itu diawali dengan pembicaraan perihal makan dan minum yang menjadi tradisi atau budaya orang Yahudi pada masa itu. Begitu pula dengan disebutkan tadi hari raya, kemudian tradisi-tradisi lainnya yang dimana itu diadakan setiap tahun, setiap bulan, dan setiap minggunya. Nah, tradisi-tradisi inilah yang membedakan orang-orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi pada masa itu, saudara. Jadi dengan tidak melakukan tradisi seperti yang orang Yahudi lakukan, dengan tidak melakukan budaya seperti yang orang Yahudi lakukan, maka orang Yahudi menganggap mereka yang tidak sama dengan orang Yahudi tersebut, mereka dianggap sebagai orang kafir. Oleh orang Yahudi, mereka dianggap sebagai orang kafir, mereka akan dicemooh, bahkan mereka akan dihakimi, saudara. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-17, dikatakan semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, karena itulah saudara, Paulus menasihati orang-orang Kristen di Kolose, agar mereka tidak terlibat dengan hal-hal demikian. Agar orang-orang Kristen di Kolose, juga yang hari ini firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, agar apa? Supaya kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan tidak melakukan hal demikian seperti yang orang Yahudi lakukan, saudara. Paulus tidak mau kita melakukan hal demikian. Dengan apa, saudara? Dengan mereka dan tidak dengan membiarkan kita menghakimi orang lain, kita menghakimi saat ada orang lain yang tidak sama dengan mungkin tata cara ibadah kita, yang tidak sama dengan tradisi-tradisi keagamaan kita. Dan Paulus juga mengingatkan kita agar apa, saudara? Agar kita tidak membiarkan orang lain juga mencela makanan dan upacara keagamaan kita. Ini yang Paulus mau sampaikan kepada kita semua. Paulus mau supaya orang-orang Kristen fokus pada iman di dalam Yesus Kristus saja. Fokus kepada bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan. Fokus kepada bagaimana Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa mencela orang Kristen yang berbeda, mungkin tata caranya, ibadahnya, atau tradisi keagamaannya. Kalau kita melihat di PL, saudara, berbagai hukum, hari besar, kemudian hari raya itu merujuk pada Yesus Kristus. Tapi di PB, Paulus menyebutnya bayangan. Makanya tadi kita lihat di ayat yang ke-17 dikatakan bayangan dari apa yang harus datang. Nah, itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin menyampaikan kepada kita supaya kita fokus hanya kepada iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tanpa mempersoalkan mereka yang berbeda mungkin dengan kita. Paulus tidak mau kita hidup sama seperti orang-orang Yahudi, saudara. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat,
serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari zaman lampau, dari zaman dulu sampai hari ini, begitu banyak guru-guru palsu yang mengajarkan pastinya hal-hal palsu. Mereka mengklaim bahwa Allah itu jauh, dan supaya kita bisa sampai kepada Allah, supaya kita bisa dekat kepada Allah, maka hanya dengan melalui berbagai-bagai tingkatan malaikat. Inilah ajaran-ajaran guru-guru palsu, sehingga mereka mengajar banyak orang untuk menyembah kepada malaikat. Agar apa? Agar bisa mencapai kepada Allah. Dan hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Alkitab mengajar bahwa malaikat itu hamba Allah, dan Alkitab melarang kita menyembah kepada malaikat, saudara. Kita lihat di Wahyu, kitab Wahyu, saudara. Wahyu di sana dikatakan dalam Wahyu 22 kalau saya tidak salah. Wahyu 22 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Perhatikan, saudara. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Perhatikan, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepada aku, tetapi malaikat berkata kepada Yohanes, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, malaikat adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Dan ditutup dengan kata, sembahlah Allah, bukan sembahlah malaikat, saudara. Firman Tuhan tidak ajar kita untuk menyembah kepada malaikat. Amin, saudara. Kita harus mengerti ini. Kita harus bisa memahami ini, saudara. Kita lanjut lagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan hal inilah yang gak mau Paulus biarkan, saudara. Rasul Paulus tidak mau kita bergantung kepada ajaran-ajaran yang mayoritas jadinya dianggap benar. Seringkali itu ya, secara manusia kita berpikir bahwasannya mereka yang mempercayai sesuatu hal dan dengan jumlah mereka yang besar, seringkali kita terkecoh bahwa mereka adalah yang benar. Firman Tuhan mau katakan bahwa itu belum tentu benar. Bahkan tradisi atau ajaran dari nenek moyang yang sudah turun-temurun, itu pun belum tentu benar. Jadi Paulus tidak mau kita terkecoh akan hal ini. Kita lanjut ke ayat yang ke-19, ayat yang terakhir. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, begitu banyak guru-guru palsu. Karena itu saudara, dimanapun saudara nantinya pergi, mungkin ada saudara yang merantau karena bekerja, karena sekolah, kemudian saudara mencari tempat beribadah yang dekat dengan tempat tinggal saudara. Saudara mungkin juga di perjalanan saudara dengar-dengar khotbah, dengar-dengar orang-orang menyampaikan firman Tuhan. Silakan saudara, itu semua baik. Itu semua baik. Namun satu hal, saudara, yang harus kita ketahui bersama. Firman Tuhan 1 Yohanes katakan, sudah dari awal katakan kepada kita bahwa ujilah setiap roh. Tidak semua mereka yang berkhotbah dengan membawa nama Yesus Kristus, mereka adalah memang benar-benar orang yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Karena zaman sekarang begitu banyak nabi-nabi palsu, begitu banyak pengajar-pengajar palsu. Makanya sedari awal Tuhan katakan kepada kita, ujilah setiap roh. Kita juga harus memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus terus bisa mau belajar. Kita harus mau terus membangun diri kita untuk haus belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita, saudara. Supaya apa? Kita tidak terikat dengan hal-hal yang tidak benar. Kita tidak terjerumus dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Mengapa guru-guru palsu gencar sekali mengajarkan hal-hal palsu, saudara? Satu hal saja, karena mereka tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus.
Kalau mereka punya hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus, mereka tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Mereka tidak mungkin mengajarkan doktrin yang salah, saudara. Jadi ingat, saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapapun yang mengajarkan tentang Allah tanpa memiliki hubungan yang benar dengan Allah, maka janganlah dipercaya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Satu pelajaran lagi yang baik buat kita. Dari ayat 16 sampai ayat yang ke-19, kita sudah sama-sama belajar bahwa kita tidak boleh terjerumus dengan ajaran-ajaran palsu. Kita tidak juga boleh menjadi seorang penghakim bagi orang-orang yang mungkin kita anggap salah. Melainkan kita berdoa saja kepada mereka, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati saya dan saudara. Immanuel, Allah beserta kita.